Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan fasilitator Ibu Titi Juli Hartini dan pengajar praktek Bapak Edi Susanto. Dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan dengan nama Rizky Kurnia Dewi, unit kerja SDN 1 Candisari. Nah, tugas demonstrasi kontekstual dengan tujuan pembelajaran khusus yakni melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan keputusan di sekolah asal masing-masing maupun di sekolah lingkungan lain. Nah, ini adalah proses wawancara yang pertama. Beliau adalah kepala sekolah saya sendiri dengan nama Ibu Sutipah, SPD MPD. Berikut adalah wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, beliau menjawab untuk mengidentifikasinya, jika dikatakan bujukan moral apabila dua hal yang satu benar dan yang satu itu salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, bisa dikatakan itu termasuk dilema etika. Kemudian, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bu Tipa menjawab, saya melihat dari berbagai sisi. Nilai-nilai apa yang bertentangan yang terdapat dalam kasus. Jika ada dua nilai kebajikan yang bertentangan, maka kasus itu termasuk dilema etika. Sedangkan jika kasus tersebut ada nilai benar dan salah, maka saya masukkan ke bujukan moral. Untuk bujukan moral, dapat melihat dari segi hukum apakah kasus tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan undang-undang yang berlaku. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Ibu selama ini? Pertama, mencari penyebab masalah, kemudian mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam kasus tadi, dan melihat kepentingan yang ada dalam kasus. Kemudian, mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi, mungkin dari hukumannya, atau apakah peraturan sekolah, kelas, moral, kode etik, maupun kondisi khusus lainnya. Kita bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah lain maupun guru yang berpengalaman, rekan sejawat untuk menentukan juga maupun memilih solusi yang terbaik. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dirasa efektif yaitu meninjau lagi nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus itu. Selanjutnya, keputusan yang diambil harus dipertimbangkan manfaatnya bagi siswa maupun orang banyak. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangannya adalah mencari solusi yang terbaik karena terdapat dua hal yang benar, tapi mana yang terbaik harus benar-benar dipikirkan. Pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Beliau menjawab, saya melihat dari tingkat kerumitan terlebih dahulu. Jika masih ringan ya segera diselesaikan. Apabila rumit kita butuh mengumpulkan data maupun fakta dan waktu yang pas sehingga hasil yang didapat adalah hasil yang terbaik untuk jadwal tidak ada. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Tipah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Beliau menjawab, faktor-faktor yang membantu biasanya adalah kolaborasi. Saya bisa bertanya pada sesama kepala sekolah, guru, atau rekan sejawat, atau beberapa pihak yang terkait persoalannya. Pertanyaan ke-8,
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Beliau menjawab, pembelajaran yang dapat dipetik yaitu perlunya pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Apalagi kasus tersebut dilema etika, jangan sampai keputusan ada yang dirugikan. Nah, wawancara yang kedua adalah Kepala SDN 2 Candisari, Ibu Meta Utaminingsih, MPD. Berikut adalah pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Jika saya merasa tidak ada yang melanggar hukum, berarti masalah itu saya anggap dilema etika. Dan sebaliknya jika ada pelanggaran hukum, maka kasus tersebut termasuk bujukan moral. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal yang kepentingan sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, beliau menjawab, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, saya terlebih dahulu mengkaji baik buruk dari kedua hal yang terdapat pada kasus tersebut. Berdiskusi, berusaha mengutamakan kepentingan murid, tidak memihak serta memikirkan efek jangka panjangnya. Berikut pertanyaan yang ketiga, langkah prosedurnya yang dilakukan selama ini. Yang pertama, beliau menjawab merenungi sendiri permasalahan, kemudian mendiskusikan dengan berbagai pihak yang dapat memberikan solusi, dan yang ketiga, mengambil keputusan. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yakni, beliau menjawab berbagai permasalahan atau berbagi permasalahan dengan orang yang berpengalaman, kemudian mendiskusikannya. Yang pertanyaan kelima, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangan menurut beliau jika permasalahan itu melibatkan dua orang. Dalam artian, saya khawatir ketika mengambil keputusan itu seolah saya berpihak pada salah satu orang. Pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin atau menyelesaikan di tempat, ataupun memiliki sebuah jadwal dan prosedurnya bagaimana? Nah, beliau menjawab, saya butuh waktu untuk mengambil keputusan dilema etika. Tidak ada jadwal. Prosedurnya mungkin saya akan merenungi terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi terkait hal yang terjadi, mencari fakta, alasan, dan cara bagaimana bisa memperbaiki, kemudian mencoba beberapa pilihan, mendiskusikan sampai mengambil keputusan. Dan pertanyaan yang ketujuh, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Kemudian beliau menjawab, faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan saya lakukan dalam beberapa kegiatan dari mengidentifikasi, membuat pilihan, dan mencari resikonya. Kemudian, pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, beliau menjawab, dalam mengambil keputusan pada permasalahan dilema etika, saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang lebih banyak. Nah, begitu. Sedangkan hasil analisis wawancaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hal yang menarik dalam wawancara tersebut adalah kepala sekolah menganalisis nilai yang terdapat dalam kasus dilema etika. Yang kedua, kepala sekolah melakukan koordinasi atau membicarakan permasalahan, berkolaborasi dengan rekan sejawat atau beberapa pihak untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Yang ketiga, kepala sekolah mempertimbangkan baik maupun buruk ataupun resiko terhadap keputusan yang diambil. Dan yang keempat, keputusan yang diambil hendaknya dapat membawa kebaikan pada semua pihak. Nah, berdasarkan hasil wawancara, maka para pemimpinan di sekolah tersebut sudah menerapkan beberapa konsep dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Banyak dari langkah yang sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan konsep yang dipelajari, namun masih ada yang belum lengkap seperti uji publikasi. Wawancara yang kedua dengan refleksinya,
Bagaimana hasil wawancara antara 2 sampai 3 pimpinan? Adakah persamaan maupun perbedaan? Nah, persamaannya yang pertama, sama-sama mencari dan mengumpulkan fakta dari kasus yang ada untuk membuat keputusan. Yang kedua, sama-sama melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait atau dipercaya. Yang ketiga, sama-sama mempertimbangkan hasil keputusan agar tidak ada yang dirugikan. Sedangkan perbedaannya dari kedua belah pihak kepala sekolah yang saya wawancarai adalah terkait dengan penggunaan prinsip yang lebih dominan, yaitu kepala sekolah yang pertama menggunakan prinsip berpikir berbasis aturan, sedangkan kepala sekolah yang kedua melakukan perenungan terlebih dahulu sebelum berkolaborasi dengan beberapa pihak. Refleksi yang ketiga, rencana ke depan. Para pemimpin menjalani pengambilan keputusan tadi, yaitu tentang pemuat dilema etika. Insya Allah akan berpedoman kepada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, sehingga dapat mengukur keefektifan pengambilan keputusan dengan memastikan uji benar atau salah dan merefleksikan kembali putusan yang telah dibuat. Yang berikutnya, refleksinya, dalam pengambilan keputusan itu penerapannya bagaimana? Nah, penerapan saya insya Allah akan memulai menerapkan di kelas pribadi saya, terutama pada kasus yang melibatkan murid. Selanjutnya, saya berusaha membantu dalam mengambil keputusan yang terjadi di sekolah, baik dalam pekerjaan maupun permasalahan dengan rekan sejawat. Kemudian berusaha menerapkan pedoman 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan yang kelima, teknisnya, kejelasan video, suara yang saya gunakan, saya menyusun hasil wawancara dalam bentuk narasi dengan memudahkan bahasa yang simpel agar mudah dipahami. Kemudian yang keenam, durasi atau waktu panjangnya ini saya perhatikan sesuai dengan kriteria di LMS, sesuai dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang mengacu pada intisari materi yang disampaikan. Nah, berikut adalah daftar tugas checklist dari 1 sampai 6 poinnya alhamdulillah ada semua. Kemudian sekian dari tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kemudahan selain dari Allah dan berusahalah melakukan yang terbaik.